Teori atom Niels Bohr. Inilah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Azahra. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah atom Bohr. Sebelum muncul teori atom Bohr, sudah ada sejumlah teori tentang atom. Salah satunya adalah yang dikemukakan Ernest Rutherford. Ernest menemukan bahwa atom terdiri dari sebentuk awan difus elektron bermuatan negatif mengelilingi inti yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Pada tahun 1913, Niels Bohr memaparkan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford. Model atom Bohr ini tidak berbeda dengan sebelumnya, yaitu Rutherford. Dan model atom ini memiliki yang tengahnya yaitu ada proton dan neutron, dan dikelilingi oleh orbit dan isinya yaitu elektron. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner. Ini disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum atau kulit. Sepanjang elektron berada di lintasan stasioner, tidak akan ada cahaya yang dipancarkan. Pada saat penyerapan energi, elektron pada lintasan stasioner akan berpindah dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Lalu jika pada saat pembebasan energi, elektron pada lintasan stasioner akan berpindah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ada beberapa kelebihan dari teori atom Niels Bohr. 1. Teori atom Niels Bohr ada penyempurnaan dari teori atom sebelumnya. 2. Teori atom Niels Bohr mampu menjelaskan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom mempunyai energi dan lintasan tertentu. Ketiga, teori atom Niels Bohr membuat pernyataan bahwa elektron bisa berpindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah dan sebaliknya. Teori atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Model atom ini tidak dapat menjelaskan semua sifat elektron. Pada tahun 1920, Erwin Schrödinger mengusulkan bahwa elektron berjalan dalam bentuk gelombang, yang berarti posisi yang tepat dari mereka tidak dapat ditentukan. Sekarang kami mempunyai kuis untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan model atom Niels Bohr dengan model atom kelompok kalian? Jawaban dari pertanyaan kimia dari kelompok 4. Apa perbedaan model atom Niels Bohr dengan model atom Dalton? Kalau model atom Dalton itu menyatakan bahwa atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Tapi kalau model atom Bohr itu mengusulkan elektron beroperasi pada orbit tetap dengan tingkat energi yang dapat ditentukan. Udah, sekian. Baik, izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 4. Itu perbedaannya ada di bentuk atom dan di gerakan elektronnya. Pada modelnya J.J. Thomson, itu bentuk atomnya itu hanya bulat. Lalu elektronnya itu tersebar luas merata, maka orbitnya itu nggak jelas. Sedangkan di teorinya Niels Bohr, itu atomnya dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbit-orbit tertentu, yang tingkat energinya itu berbeda-beda, juga disebut dengan kulit atom. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudan Satria Baritwan dari kelompok 3. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan atom Rutherford dan model Bohr. Yang pertama, perbedaannya hanya pada konsep orbit. Model Bohr mengembangkan model Rutherford, tetapi juga menambahkan konsep orbit yang bernama stasioner. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yakni apa perbedaan model atom Niels Bohr dengan model atom kelompok kami. Kelompok kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara kedua model tersebut. Pada model atom Bohr, elektron mengelilingi inti atom melalui lintasan dan memiliki tingkat energi tertentu, dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang elektron mengitari inti atom melalui orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton.